Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Gunung San Sebaku Liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk dapat bertemu di ruangan yang bahagia ini. Tidak lupa pula saya sambut sajikan yang membuat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dalam kebodohan ke alam menuju ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk datang melihat presentasi saya dan teman-teman saya yang saya hormati telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk berkumpul di sini. Sebelum saya memulai presentasi saya tentang aksi nyata 2014 budaya positif, sebelumnya saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk memotivasi saya dan teman-teman saya untuk mengikuti grup penggerak angkatan ke-9. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini masih ada kesempatan kita semua. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan yang baik dan berbahasa
Yang positifnya yaitu sebagai calon guru penggerak. Jadi mohon nanti boleh saja memberikan motivasi kepada kawan yang positif dan negatif bisa. Bisa. Nah, jadi selamat kepada bisa, semoga sukses dalam melaksanakan ini, yaitu dengan tema budaya positif. Semoga ini tidak hanya hari ini positifnya, besok negatif. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas harus positif terus. Dan semoga apa yang diharapkan dari sini ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga guru bisa diri kita doakan nanti menjadi guru penggerak. Kita menjadi calon penggerak, tapi menjadi guru penggerak yang positif thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk saya dan teman-teman saya. Semoga bisa bergerak hatinya untuk mengikuti guru penggerak selanjutnya. Baiklah, saya akan memasuki presentasi saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik. Konsep budaya positif. Adapun konsep budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, serta teori motivasi yaitu hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya tentang konsep budaya positif yaitu ada yang namanya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Konsep budaya positif ada restitusi. Restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Nanti saya akan memberikan penjelasannya. Dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif. Adapun disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Serta disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai tenaga pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini sekalian ibu praktekkan ya, Bapak Ibu semuanya ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Sekarang Bapak-bapak coba, Bapak Ibu semuanya cobalah buka judulnya. Anda adalah apa? Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa di dalam tangan Anda ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Kepala tangan Anda ini perlu Anda jaga tersebut walaupun ada rekan Anda yang meminta untuk membukanya. Apa reaksi Anda? Kontrol diri Anda, apa yang akan Anda lakukan? Anda bayangkan di dalam tangan Anda ini memiliki sesuatu yang sangat berharga. Apakah Anda akan membukanya? Tidak. Anda yang mengontrol itu siapa? Ya, diri sendiri. Maka di dalam diri kita tahu ada sesuatu yang berharga buat diri kita. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita, bukan orang lain. Yang mengontrol, yang memberi perintah dan instruksi adalah diri kita sendiri. Nah ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan yaitu restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan di dalam kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Itu
Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu semuanya, hukuman dan konsekuensi apa perbedaannya? Coba Ibu Fitri. Coba boleh Sri Wahyuni maju Ibu. Hukuman itu Maju Bu, maju biar nampak. kalau hukuman itu langsung tindakan kita ambil, tapi kalau konsekuensi itu adalah peringatan kalau dia udah melakukan kesalahan kita kasih peringatan dulu konsekuensinya apa. Baik, tepuk tangan koalisi. Hukuman dan konsekuensi, ya terima kasih. Ini kita cari tahu ya arti hukuman. Hukuman berarti tidak berencana, tiba-tiba. Misalkan dia datang terlambat, kita tidak tahu kalau si A itu datang terlambat, ya kan? Kita tidak tahu siapa yang datang terlambat. Itu apa yang ada di pikiran kita? Apa kita mau kasih hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik, bisa psikis juga. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Berarti ini terencana karena dia sudah melakukan hukuman. Jadi konsekuensi antara guru dan si murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini yaitu dia sudah menciptakan hukuman, setelah itu dia harus memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Sedangkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini dia harus mencari apa solusinya agar dia tidak melakukan kesalahan yang lalu. Setelah itu, nah ini identitas yang gagal dan dianggap sukses, yaitu hukuman, disiplin atau konsekuensi serta restitusi. Di sini hukumannya, misalkan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi yaitu murid anak belajar taat akan peraturan. Sedangkan restitusi yaitu anak belajar untuk memecahkan masalah. Berarti di sini dia taat akan peraturan karena adanya konsekuensi yang telah kita buat. Kalau hukuman ini memang hukuman atas tindakan yang sudah dia buat. Kalau restitusi ini itu dia yang menciptakan anak tersebut yang memecahkan masalah tentang hukuman yang dia buat. Selanjutnya juga seperti mencoba mengontrol anak dengan kekuatan negatif, seperti membayar impas atas kesalahannya. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan kekuatan yang positif. Jadi anak, kalau yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Dampak pada muridnya, dia merasa kalau kita untuk marah, merasa bersalah, rendah diri, serta mengasingkan diri. Kalau tentang konsekuensi, dia lebih kehilangan hak dia, waktu jeda, seorang diri dan penahanan. Tapi kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu karena dia yang meminta untuk memecahkan masalah itu, serta dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai si anak, sudah diketahui atau masuk akal ya konsekuensi karena dia buat dengan gurunya. Jadi ada kesepakatan antara guru dan anak. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi karena ini dia yang ciptakan apa yang masalah yang dia buat. Kalau yang identitas hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Kalau restitusi dibuat oleh murid.
Hukuman menyakitkan itu menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, serta merendahkan. Kalau yang konsekuensinya menghampir, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau yang restitusinya mengeluarkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerana acuan berpikir, restitusi boleh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naran! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naran! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naran! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Setelah kita melihat video tadi dari 5 karakter posisi kontrol guru yang ada, menurut Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol guru seperti apa yang bagus untuk kita terapkan di sekolah kita? Coba Ibu Fitri Yuswanti maju ke depan. Coba. Terima kasih Ibu Yusma sudah beri kesempatan saya untuk menjawab. Sebenarnya saya ingin membicarakan soal posisi kontrol terlebih dahulu. Ada 5 yaitu pertama sekolah saya biasakan video ini. Yang pertama yaitu posisi empati. Jadi saya mendukung atau membuat rasa bersalah itu benar. Nantinya juga akan memberikan dampak negatif kepada anak yaitu dengan menimbulkan rasa dendam sehingga tidak ada seorang lagi dalam belajar. Kemudian posisi teman bagi saya belum begitu perfect bagi saya juga, karena walaupun dengan nilai yang rendah, tapi di situ benar seperti video tadi bilang, maka dia akan takut dan akan patuh kepada satu guru saja. Saya seperti itu. Kemudian bagi pemantau itu tadi kalau menurut video juga belum perfect, karena gimana memberikan apa tadi? Ya, seperti diawasi. Ya, seperti diawasi, kemudian kita waktu yang kebetulan dan yang paling penting yaitu kedua posisi ini atau yang harus kita lakukan yaitu manajer. Benar sekali, saya juga setuju. Setelah menyaksikan video dan penjelasan tadi, saya benar-benar setuju
sebagai seorang guru. Baik, terima kasih ibu semuanya atas jawabannya, sangat menarik. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Kita mencontohkan soal selanjutnya ya. Paham ya, tolong ya. Pertanyaan reflektif. Iva telah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Baik, dari pertanyaan ini apa kontrol posisi guru dari Pak Seno? Coba Ibu Nurul maju ke depan untuk menjelaskan apa posisi kontrol Ibu Pak Seno ini. Baik, coba dari pertanyaan refleksi ini Bu Nurul silakan menjawab. Coba Bu Nurul. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Sardawi. Jadi Pak Seno ini termasuk ke dalam guru yang berhukum, karena Pak Seno ini memberi hukuman kepada Iva, dan dia juga tidak melarang teman-temannya yang sedang menertawakan Iva. Jadi Pak Seno termasuk ke dalam guru berhukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Terima kasih jawabannya, benar sekali. Pak Seno di sini kontrol posisinya sebagai penghukum. Dia tidak memberi kesempatan untuk Iva untuk menjelaskan kenapa dia lebih berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Mungkin dia tidak bisa menguasai pelajaran matematika, mungkin dia hanya tidak paham karena mungkin Pak Seno tidak memberi kesempatan untuk Iva bertanya, dan disitulah mungkin dia berdiam diri serta dia hilang fokus ya, sampai dia menggambar di buku pelajarannya. Serta di sini juga Pak Seno tidak memberi atau larangan terhadap teman-teman Iva yang ada di dalam kelas, serta menertawakan Iva, serta membuat kelas semakin gaduh. Dari sifat Pak Seno ini sangat tidak baik sebagai seorang guru, karena dia tidak mencerminkan seorang guru yang sifatnya sebagai manajer. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi
Bahasannya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh hasil keyakinan kelas yang saya buat di 74, yaitu seperti jangan telat datang ke sekolah, bahasanya kita ubah selalu datang tepat waktu, dan ada beberapa lagi contoh yang lainnya sampai jangan libur di kelas. Saya ubah bahasa selalu menjaga ketertiban kelas agar bahasanya lebih enak dipahami dan enak didengar bagi anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini adalah hasil dari mereka buat sendiri, mereka yang buat kesepakatan bahwa mereka akan melakukan keyakinan kelas mereka masing-masing. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini, yaitu untuk bertahan hidup mereka ada penguasaan, kasih sayang dan perasaan, diterima, kebebasan dan kesenangan untuk mereka bisa bertahan hidup supaya dunianya merasa lebih berkualitas. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terkait dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, yang akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan lebih besar, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Seperti halnya juga di dunia kita, banyak foto-foto yang kita ambil, tapi kita tetap memilih foto-foto yang terbaik menurut diri kita, yang akan kita simpan, yang akan kita jadikan memori. Seperti itu juga di dalam pikiran kita, kita pasti mengambil yang terbaik, yang ada yang kita ingat, yang bisa kita simpan dalam hati kita dan bisa membuat diri kita bahagia. Baik, ini sama juga seperti tadi 5 posisi kontrol, yaitu motivasi eksternal, ada identitas gagal kita sebagai guru, yaitu perilaku kontrol yang negatif, yaitu sebagai pembuat membuat orang merasa bersalah, dan identitas yang dikatakan berhasil atau sukses, yaitu yang perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman pemantau. Akan tetapi motivasi intrinsik yang paling baik, yang paling bagus untuk kita sebagai seorang guru kontrol diri kita, yaitu sebagai manajer. Semoga kita sebagai guru bisa melakukan, bisa kita terapkan di sekolah kita agar menghasilkan anak-anak yang berbudaya positif serta menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Baik, ini adalah segitiga revolusi, sambungan dari kontrol 5 posisi kontrol tadi, yaitu langkah-langkah segitiga restitusinya ini, yaitu 1, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu kita bertanya terlebih dahulu kepada anak mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kita tidak langsung memarahi dia, tidak langsung memberi hukuman terhadap dia. Serta nomor 2, validasi tindakan yang salah. Kita semua perilaku memiliki alasan. Kita bilang, nah, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan.
melakukannya. Sedangkan validasi tindakan yang kamu tentu punya alasan. Apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut? Kita harus bertanya terlebih dahulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena tadi kita sudah buat keyakinan kelas, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas tadi? Terus apa kesepakatan yang kita sepakati tadi di kelas? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah dia melakukan restitusi masalah identitas, validasi tadi, kita menanyakan keyakinan dia untuk memperbaiki kesalahan dia tersebut. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan saya mempresentasikan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman lainnya, dan semoga kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita dan kita juga bisa menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh bolak-balik ke kamar mandi, bahasa
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda imam bidadara, Samalayang imam bidadara, Samalayang. Sayang, sayang si patokaan, matego, tego gorokan. Sayang, sayang, sayang si patokaan, matego, tego gorokan. Sayang, sajojo, sajojo, yumadam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwang San Sebaku Liliang, takkan ajo kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria.
Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nurisa Dewi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Laksa, Provinsi Aceh. Hari ini saya akan memberikan beberapa contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Salam. Baik, Fadila, silakan duduk. Selamat siang, Fadila. Sudah sarapan tadi? Sudah. Bagaimana, Fadila? Ibu dengar tadi kamu terlambat. Apa benar, Nak? Boleh Ibu tahu, Nak, kenapa kamu terlambat? Boleh.
Saya terlambat karena saya telat bangun, Bu. Kenapa kamu bisa telat bangun, Fadila? Karena saya bergadang tadi malam, Bu. Untuk apa kamu bergadang, Fadila? Saya bermain game, Bu. Baik, Fadila. Menurut kamu, hal tersebut merugikan kamu nggak, Nak? Merugikan, Bu. Nah, baik, Fadila. Sekarang Ibu menjelaskan ke kamu bukanlah satu-satunya yang melakukan kesalahan. Akan tetapi, kamu jangan mengulanginya untuk kesekian kalinya ya, Nak. Ya, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baik, Fadila. Kapan kamu akan mulai perubahan itu, Nak? Mulai besok, Bu. Baik, Fadila. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Ibu. Silakan duduk, Afra. Kasih Ibu. Oke. Selamat siang, Afra. Siang Bu. Bagaimana, Afra? Kamu sehat, Nak, hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Boleh Ibu tahu kenapa kamu, Nak, hari ini? Saya kesel Bu, masa saya dikatain sama dia hitam? Ya saya marah, lalu saya mengatain dia balik Bu. Lalu apa yang terjadi lagi sama Nia, Nak? Saya kesel Bu, saya sampai terbawa emosi, lalu saya menarik jilbab Nia sampai koyak. Setelah itu bagaimana dengan Nia sekarang? Nia nangis Bu, karena jilbabnya koyak. Lalu setelah itu bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya menyesal Bu, karena sudah terbawa emosi. Baik, Afra, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, akan tetapi kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk Sekarang apa yang akan kamu lakukan terhadap Nia? Saya akan meminta maaf Bu, dan saya akan memperbaiki jilbab Nia kembali Bu. Baik, dengan cara apa kamu memperbaiki jilbab Nia, Afra? Saya akan mencoba menjahitnya Bu. Apakah kamu ada benang dan jarumnya, Nak? Iya Bu, ada saya di rumah. Baik, Afra, sekarang apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, Nak? Saya akan meminta maaf kepada Nia Bu. Baik, terima kasih, Afra. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu.